Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap 550.000 orang penerima bantuan sosial pada tahun 2024 aktif bermain judi online. Sebelumnya, PPATK telah memblokir jutaan rekening penerima bantuan sosial karena dinilai tidak layak menerima bantuan. PPATK juga menemukan rekening yang sudah tidak aktif namun tetap menerima bantuan. Sementara itu, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengungkap ada 1,9 juta data penerima bantuan sosial atau bansos yang terkoreksi. Melihat kejadian tersebut, bagaimanakah pemerintah melakukan filter terhadap rekening-rekening bermasalah dan termasuk juga penerima yang tidak tepat? Apakah hanya dengan pemblokiran rekening saja atau sampai pada pengusutan yang lebih lanjut lagi? Ini jumlah yang tidak sedikit pemirsa, jutaan rekening penerima bansos ini telah diblokir karena tidak sesuai dengan harapan ataupun tidak tepat sasaran. Ini bagaimana kemudian pemerintah menyikapi hal ini dan juga apa pula langkah-langkah agar bansos tersebut bisa tepat sasaran? Kita akan membahas bersama dengan sejumlah narasumber di studio. Sudah ada Pak Trubus Rahadiansyah selaku pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak, terima kasih. Dan juga telah terhubung bersama kami perwakilan dari pemerintah, Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam Pak. Ya, dan juga perwakilan bisa dari didengar suara. Ya, bisa didengar dengan jelas. Selamat malam, Pak. Dan dari PPATK Ya, ada Ketua Tim Humas PPATK M. Nasir Konga. Selamat malam, Pak Nasir. Pak Nasir, langsung saja kami ingin mengetahui. Ya. Pak Nasir, langsung saja kami ingin mengetahui data-data yang diterima oleh PPATK, ada yang diblokir dan pula ada yang disalahgunakan. Pak Nasir. Ya, jadi memang kita atas dasar laporan informasi yang disampaikan oleh Pak Saifullah ya, Kementerian Sosial, itu kita menemukan jutaan rekening bansos yang tidak tepat sasaran ya. Nilainya itu hampir dari 2 triliun lebih ya. Dan ratusan ribu penerima dana bansos tadi itu terkait dengan judi online. Nah, ini saya kira merupakan sesuatu yang harus kita sikapi bersama ya, karena ini merupakan masalah yang harus kita pecahkan. Jangan sampai amanah dari negara yang seharusnya uang itu disalurkan kepada masyarakat miskin, saudara-saudara kita, ibu-ibu rumah tangga ya, yang kemudian pekerja-pekerja harian lepas gitu ya, yang harusnya mendapatkan bantuan, tapi uang yang harusnya disalurkan secara tepat sasaran tadi digunakan atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berhak. Seperti itu Mbak Cindy. Ya, dari pemerintah sendiri, Pak Menteri, kami ingin mengetahui bagaimana pemerintah menyikapi hal ini, Pak Menteri. Ya, pertama-tama apa yang kami lakukan ini adalah dalam kerangka menindaklanjuti arahan Presiden. Jadi sejak awal kami dilantik, beliau menekankan betapa pentingnya data penerima bansos itu diperbaiki agar bisa memenuhi harapan publik. Bansos itu bisa tepat sasaran. Maka kemudian Presiden menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025 yang intinya adalah sekarang data pemerintah itu sekarang memiliki data tunggal, namanya data tunggal sosial dan ekonomi nasional, di mana data ini harus digunakan oleh lembaga, kementerian, badan maupun juga pemerintah daerah dalam rangka mengintervensi program-program pembangunan. Salah satunya adalah bansos. Sebagaimana diketahui, ya, data menunjukkan ini data yang dikeluarkan oleh Dewan Ekonomi Nasional, itu ada subsidi dan bansos itu tahun 2025 ini lebih dari 500 triliun. Itu baik itu berupa cash transfer maupun juga dalam subsidi-subsidi yang lain. Nah, khusus lewat Kementerian Sosial itu sekitar 78 triliun yang menyasar lebih dari 20 juta KPM.
Nah, dengan data baru ini, data tunggal ini, maka kami menyesuaikan. Sebab di dalam Inpres itu kita harus mengacu kepada DTSEN ini yang dikelola oleh BPS. Nah, ketika kita mulai menyalurkan di triwulan kedua, jadi ketika triwulan pertama itu kita belum menggunakan DTSEN, masih menggunakan data lama. Nah, dengan menggunakan DTSEN ini di triwulan kedua, kemudian ada beberapa kendala awalnya di penyaluran. Ada 3 juta lebih yang tidak bisa disalurkan oleh bank. Nah, oleh karena itulah kemudian kita konfirmasi ke bank, ada apa ini? Ternyata ada nama yang kurang, belum cocok sama NIK, dan lain sebagainya. Yang tiap minggu kemudian kita perbaiki. Sampai akhirnya sekarang sekitar tinggal 300.000 yang belum bisa salur dengan memperbaiki data dengan perbankan. Namun demikian, kita juga lihat fakta lain, ya setelah saya menjadi menteri ini kami pelajari, ada penerima bansos yang lebih dari 10 tahun, bahkan ada yang 15 tahun. Nah, untuk itu kami sebenarnya ingin mengetahui lebih jauh. Penerima-penerima bansos itu tentu melalui rekening, di mana pada saat yang sama PPATK juga sedang mempelajari rekening-rekening penerima bansos. Maka itu kami kemudian meminta izin kepada Presiden agar bisa kami berkoordinasi. Setelah Presiden mengizinkan, maka nomor rekening itu kami serahkan kepada PPATK. Oleh PPATK dalam waktu yang tidak terlalu lama, hari Jumat kami datang, hari Sabtu paling enggak udah ada kabar yang sebagaimana sudah dirilis dan dikutip oleh beberapa media. Ada beberapa yang dinyatakan penerima bansos itu uangnya digunakan untuk judol. Nah, ini mengejutkan buat kami, mengejutkan sekali. Dan kami ingin PPATK menindaklanjuti seterusnya. Saya belum tahu apakah hasil ini baru kepada satu bank atau seluruh bank himbara yang menyalurkan bansos. Kira-kira gitu Mbak awalnya. Jadi ini dalam rangka untuk memastikan bahwa bansos kita tepat sasaran. Diawali dengan penertiban data sesuai Inpres. Setelah ditertibkan, kita menemukan banyak-banyak kejanggalan yang kemudian kita tindak lanjuti kemudian ke PPATK. Nah, PPATK kemarin menyatakan, Pak Ivan, memang kelihatan ada anomali-anomali yang sekarang sedang dieksplor, sedang dipelajari. Insya Allah minggu depan kita akan mendapatkan angka yang lebih pasti. Baik Pak Menteri, Pak Trubus, ini sangat mengejutkan bahwa dana bantuan sosial ini sebagian diantaranya juga digunakan untuk aktif bermain judi online. Bagaimana tanggapannya? Iya, saya melihat ini sesuatu yang sebenarnya miris gitu ya dengarnya. Karena apa? Karena sesungguhnya bansos ini kan memang peruntukannya untuk memberi kemampuan kepada masyarakat miskin untuk punya daya beli dan sebagainya. Tetapi kalau kemudian ini sampai ke persoalan judol, nah ini kan dua hal menurut saya. Yang pertama, memang pemerintah harus memastikan lagi rekening-rekening yang ada, apalagi tadi dikatakan Pak Menteri ada yang sampai puluhan tahun, 15 sampai 10 tahun menerima. Nah, ini rekeningnya harus diinvestigasi menurut saya, dipastikan. Khawatir kita adalah rekening-rekening dorman. Kalau rekening dorman yang bahaya karena apa? Bisa dialihkan, diperjualbelikan, ini yang terjadi. Nah, karena itu pemerintah harus punya kepastian terhadap rekening-rekening yang diterima itu. Nah, yang kedua menurut saya penting juga mengenai ini pendamping PKH. Pendamping PKH ini harus memastikan apakah uang yang diterima oleh para penerima manfaat itu betul-betul dimanfaatkan untuk ini kebutuhan sehari-hari, jangan untuk beli pulsa, beli rokok dan sebagainya. Nah, ini harus dipastikan. Nah, ini persoalannya kemudian saya perlu dievaluasi terhadap fungsi-fungsi daripada PKH itu, artinya PKH pendamping PKH. Ini menurut saya ini pemerintah kewenangannya untuk itu. Dan yang ketiga dalam hal ini memang agar ini tidak terulang kembali ke depannya, sekarang harus koordinasi yang kuat di mana ada semacam partisipasi publik di situ. Jadi di situ ada pelibatan publik melalui misalnya channel-channel aduan. Ketika publik melihat ada sesuatu bisa dilaporkan, karena misalnya yang main judi yang dulu pernah diungkap itu adalah bapaknya. Nah, ini anaknya tahu tapi kan anaknya nggak berani melaporkan kan gitu. Jadi mungkin ada saluran yang bisa dipakai untuk melakukan bahwa uangnya dipakai untuk judi bapaknya. Nah, ini kan sesuatu yang perlu dipastikan gitu, sehingga
atau mungkin fungsi-fungsi dari tingkat bawah kan di RT RW ya. RT RW ini juga difungsikan untuk mengedukasi kepada masyarakat tentang penggunaan dari bansos itu betul-betul digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, jangan untuk beli pulsa, jangan apalagi untuk judol. Nah, ini yang terakhir ya, ini memang temuan-temuan yang disampaikan oleh PPATK ini kan menunjukkan sebenarnya seperti fenomena gunung es. Ya, artinya di bawahnya masih banyak sekali lah ini. Sayangnya ini PPATK ini kewenangannya masih terbatas ya, tidak punya kewenangan sampai investigasi. Harusnya memang ini ada penguatan terhadap kewenangan PPATK sehingga ketika terjadi kasus ini sekedar pelaporan saja. Selama ini kan hanya semacam mapping aja terus melaporkan, tetapi tidak bisa melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut. Nah, sementara kondisi yang terjadi di lapangan ini seperti ada permainan-permainan. Kalau sudah judi online ini tidak hanya tingkat lokal, Mbak, ini sudah tingkat internasional juga gitu. Lah itu yang menurut saya penting Dan dengan adanya hal yang saat ini menjadi kendala kepada PPATK, kita langsung tanyakan ke Pak Natsir. Pak Natsir, ini tentunya menjadi mengejutkan. Berapa data dari rekening yang menerima bansos ini aktif bermain judol? Pak Natsir. Ya, jadi dari 28,4 juta ya nomor induk kepegawaian yang menerima bansos, dan kita tabrakkan dengan 9,7 juta nomor induk kepegawaian dari pemain judi online yang ada di tahun 2024, angkanya cukup mengejutkan, Mbak. Itu terdapat 571.410 orang penerima bansos yang juga teridentifikasi sebagai pemain judi online. Nah, ini di data angka 2024. Nah, mereka ini tercatat melakukan lebih dari 7,5 juta kali transaksi judi. Ya, dengan total depositnya itu mencapai hampir 1 triliun, persisnya 957 miliar. Dan ini kan baru dari satu bank saja ya. Dan kalau kita terus telusuri ya tentu saya kira angkanya akan jauh lebih besar ya. Jadi karena tadi seperti kata Pak Saifullah, itu memang baru beberapa saja ya yang kita sempat lakukan analisis ya. Dan mudah-mudahan kita bisa memberikan data nanti lagi yang lebih komprehensif. Jadi kami melihat ini memang bukan sekedar penyimpangan administratif ya, tapi ini sudah penyalahgunaan ya dari sistem bantuan negara untuk aktivitas ilegal seperti itu ya. Dan Pak Ivan, Kepala PPATK itu sangat concern ya terhadap hal ini karena memang ini juga menjadi perhatian serius oleh Bapak Presiden seperti itu, Mbak. Ya, datanya ini sangat luar biasa, 570 bahkan lebih yang disalahgunakan untuk aktif bermain judi online. Kita tanyakan kepada Pak Menteri, apakah dari pemerintah sendiri ini sudah mengetahui data tersebut? Lebih dari 570.000 rekening ini aktif bermain judi online. Ya, pertama-tama perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa ini adalah bagian dari tindak lanjut instruksi Presiden. Itu dulu. Yang kedua, kemudian kita melakukan penelusuran. Hasil dari penelusuran kita itu baik yang berdasarkan ground check maupun juga yang berdasarkan temuan dari PPATK pasti akan kita jadikan semacam bahan evaluasi. Termasuk tadi setuju saya dengan Pak Trubus bagaimana peran pendamping PKH tentang penguatan kepada para penerima manfaat. Karena bantuan ini memang bantuan bersyarat, bantuan yang jelas peruntukannya. Bantuan yang sebenarnya para penerima manfaat tahu, misalnya ini bantuan untuk membeli bahan pokok, ini bantuan untuk membeli asupan ibu hamil, ini bantuan untuk asupan bayi, ini bantuan untuk ongkos sekolah anak. Sebenarnya cukup jelas, ini untuk lansia, dan ini bantuan untuk penyandang disabilitas. Jadi semua bantuan ini adalah bantuan persyarat yang peruntukannya sudah jelas. Dan penerima manfaat itu seharusnya tahu untuk apa bantuan ini. Nah, dalam rangka itu pemerintah memiliki pendamping untuk supaya bisa mengarahkan
penerima manfaat ini memanfaatkan bantuan ini untuk peruntukannya. Maka itulah kemudian kita coba telusuri, dan sekarang dari berbagai penelusuran, diantaranya dari PPATK ini, kita jadikan bahan evaluasi ke depan untuk kita ambil kebijakan agar sekali lagi kepentingannya adalah seperti arahan Presiden, bansos tepat sasaran. Ini yang akan kita lakukan ke depan. Masukan terima kasih Pak Trubus, dan kita akan terus dengan PPATK koordinasi. Ini cukup mengejutkan kami, ya. Ini data sementara. Dari 28 juta tadi dicek, dipadankan dengan NIK, hasilnya dicocokkan dengan 9 juta lebih yang ditengarai main judul. Dari 9 juta lebih itu, hampir 600.000 penerima bansos ikut bermain judol. Ini cukup memprihatinkan. Nilainya hampir 1 triliun. Nilai transaksinya hampir 1 triliun, di mana jumlah transaksinya lebih dari 7 juta. Ini angka pertama yang kami terima. Tentu ini akan jadi bahan evaluasi untuk mengkoreksi bahwa rekening-rekening yang sudah ikut judol ini tentu tidak layak lagi untuk menerima bansos ke depannya. Dan perlu kami sampaikan bahwa bansos ini kita salurkan setiap 3 bulan sekali. Jadi setiap 3 bulan kita salurkan, dan sekarang ini salur triwulan kedua dengan data tunggal sosial ekonomi nasional. Maka itu ada masa peralihan dari data lama ke data baru. Ya, ini Pak Menteri, beberapa keluarga. Ya, Pak Menteri, pertanyaannya selanjutnya, di mana celahnya sehingga penerima bansos ini bisa digunakan untuk bermain judi online? Kami akan bahas pemirsa selepas jeda pariwara berikut ini.